hari ini, pada kesempatan ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, membuat keyakinan kelas. Bu, keyakinan kelas itu apa toh, Bu? Sebelum Bu Dina jawab, keyakinan kelas itu apa? Ini saya beri contoh dulu. Ketika di jalan ada kewajiban yang kalian harus penuhi di jalan itu apa? Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Tujuannya untuk apa? Menjaga untuk keselamatan. Nah, untuk keselamatan. Kemudian dan kesehatan, inilah yang disebut dengan nilai-nilai keyakinan. Nah, bagaimana kelas impianku? Nah, kelas impianku bagaimana? Ayo Ica, rapi, disiplin. Sudah? Oke, dari tolong dipindah. Nah, ini loh yang saya baca. Nah, itu yang sini. Terus, membantu teman yang kesulitan belajar. Ini kira-kira masuk apa? Saling menolong. Biru sama kayak itu. Kok hanya ini? Hitam nggak bisa ya? Berarti atau gini, hitam ini dasare, ya. Terus nulisnya di sini diguntingi dia mungkin, ngono ya. Tambah satu lagi yang mau buat. Kita tempel keyakinan kelasnya, ya. Sebentar, sebelum ditempel dibaca dulu keyakinan kelas. Bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelas. Ya, bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelas. Oke. Kan keyakinan kelas. Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Ya, silakan ditempel. Tanda tangan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Nah, sekarang terus 4 Nagita. Nah, kalau sudah ditandatangani berarti ini sudah sah loh ya. Ya. Oke. Lanjut. Kenceng lah. Ya. Nah, oke. Inilah keyakinan inilah keyakinan kelas 6A. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Silakan kalian istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, teman-teman, Bapak Ibu Guru SDN Negeri Kepatihan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini Sabtu 28 Januari 2023 kita semua bisa hadir dalam ruangan ini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Rasulullah SAW
agar kita mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Amin. Baiklah Bapak Ibu guru, teman-teman dari SDN Kepatihan Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, perkenankanlah saya membacakan susunan acara diseminasi implementasi budaya positif hari Sabtu 28 Januari 2023 sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan kepala sekolah. 4. Doa. 5. Penutup. Baiklah, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah bersama-sama acara kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah kepada Ibu Heja Supraptini, SPD MMPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Dinar selaku calon guru penggerak angkatan 7, yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang dilaksanakan hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 di SDN Kepatihan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada arah suatu apapun. Kedua, sholawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat yaumul hisab nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya kepada Ibu Dinar yang mana pada pagi hari ini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 sebagai satu-satunya perwakilan dari SD Kepatihan ini yang pada pagi hari ini ingin melaksanakan diseminasi kepada Bapak Ibu guru, ya, yang mana pelaksanaan budaya positif yang akan diterapkan, ya, yang akan diterapkan dan akan mengadakan perubahan yang positif berkelanjutan untuk memajukan lembaga SD Kepatihan ini. Maka dari itu, khususnya untuk Bu Dinar nanti apa yang nanti dipaparkan oleh Bu Dinar nanti betul-betul untuk dipahami. Maka dari itu calon guru penggerak yang lain ini semoga menyusul jejaknya dari Bu Dinar ini. Semoga yang kemarin sudah mendaftar ini semoga semuanya lolos. Jadi intinya calon guru penggerak ini ingin mengimplementasikan apa yang diperoleh dari materi calon guru penggerak ini bisa diterapkan di lembaga SD Kepatihan ini untuk meningkatkan kompetensi khususnya kepada Bu Dinar ini sebagai motor penggerak, motivasi dari Bapak Ibu semuanya ini. Nanti apa yang disampaikan betul-betul nanti diimplementasikan kepada anak didik Bapak Ibu, ya, itu. Jadi jangan takut, ya, jangan takut
apa yang dinamakan calon guru penggerak itu banyak tantangannya. Jadi jangan takut kepada yang masih muda-muda kemarin yang mendaftar itu, saya harapkan mengikuti jejak dari Bu Dinar ini, ya. Jadi besok kalau sudah lolos, ya seperti ini nanti melaksanakan paparan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti apa yang disampaikan dari Bu Dinar nanti ini tidak sia-sia, dimanfaatkan betul-betul apa ilmu yang diperoleh dari calon guru penggerak ini. Semoga dengan adanya diseminasi budaya positif ini dari calon guru penggerak ini dijadikan wacana dan bermanfaat untuk guru di SD Kepatihan, khususnya umumnya untuk guru-guru seluruh Indonesia. Mari kita sebagai pelopor dalam perubahan budaya positif ini untuk peserta didik kita. Mari terus lakukan perubahan budaya positif untuk generasi yang cemerlang, mencerminkan profil pelajar Pancasila. Tadi yang Bapak Ibu, diseminasi itu kira-kira apa ya? Mungkin bisa disampaikan mau diseminasi itu apa artinya. Diseminasi itu adalah kegiatan alih informasi, ya, kegiatan alih informasi atau penyebarluasan informasi yang telah diperoleh secara individu maupun kelompok untuk disampaikan agar timbul kesadaran yang menerima itu akhirnya terjadi perubahan yang positif. Ya, itulah ya nanti yang akan disampaikan oleh Bu Dinar itu yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi mohon bantuannya untuk Bapak Ibu ya, untuk disimak betul-betul apa nanti yang disampaikan oleh Ibu Dinar sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ini. Jadi saya sebagai kepala sekolah juga sangat berterima kasih dan memberikan dorongan, ya, memberikan dorongan, baik dorongan apa ya, doa, dorongan moral, material, ya. Karena Bu Dinar sebagai bendahara di sini tidak lepas dari tugas-tugasnya yang sangat padat, tapi tetap tidak meninggalkan tugas yang utama. Jadi semuanya Bapak Ibu yang kemarin yang mendaftar jangan mempunyai pemikiran yang pesimis, pemikiran yang optimis. Jadi nanti kalau penjenengan sudah lolos, saya sebagai kepala sekolah memberikan dorongan 100%. Pokoknya sekali lagi tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai pendidik, mencerdaskan anak bangsa. Nah, monggo terima kasih ya untuk waktunya Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini. Nanti selanjutnya paparan akan disampaikan oleh Ibu Dinar selaku calon guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya dan kira cukup. Mungkin ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 1C ini untuk kegiatan sharing ya, budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu atas undangan kami.
lupa sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin. Mohon izin berkati kami untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Teman-teman, kami juga mohon maaf, ini bukan bermaksud untuk menggurui atau meminta sok, tetapi kita belajar bersama untuk melaksanakan perubahan terhadap pendidikan sebagai agen transformasi pendidikan. Baik, kita mulai ya untuk menyingkat waktu. Di atas kusen ada buah durian, masak cumi dicampur nasi. Untuk Bapak Ibu semua yang paling keren, izinkan kami memulai presentasi. Nah, ini Bapak Ibu perubahan paradigma belajar, yaitu salah satu bentuk adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Jadi paradigma belajar ini kita beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di sekitar kita. Jadi kita paling tidak mengupdate kita apa yang berubah. Nah, kita harus mengikuti. Selanjutnya perubahan paradigma ini belajar perubahan pola pikir tentang pendidikan dan pengajaran, yaitu pendidikan yang menghamba pada anak, yaitu bebas tanpa ada ikatan. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kita itu melaksanakan pembelajaran harus menyenangkan. Sudah tidak ada zamannya entah memberikan emosi, itu tidak ada kalau menurut pembelajaran yang saya dapatkan. Kemudian mengenal dengan baik karakteristik anak, dimana kita kalau mengenal karakteristik anak, nanti pembelajaran pun juga akan berbeda sesuai dengan karakter anak. Kemudian memfasilitasi untuk menumbuh kembangkan minat, bakat, kreativitas anak, dan pembelajaran yang berbasis IT. Karena kita sudah era 4.0, jadi tak mau tidak mau kita juga harus mengikuti perkembangan, khususnya perkembangan di bidang teknologi. Nah, ini kita perkenalkan filosofi KHD. Filosofi KHD ini pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu mengembangkan budi pekerti, di mana pendidikan ini contohnya adalah melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Jadi pendidikan ini untuk mengembangkan budi pekerti. Kemudian yang kedua adalah pendidikan berpihak pada anak, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa. Yang ketiga yaitu pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman bisa diartikan bahwa guru itu harus membekali keterampilan pada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Jadi sesuai dengan kehidupan sekarang. Nah, ini masih filosofi KHD. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan kekuatan kodrat anak-anak yang masih samar-samar agar memiliki budi pekerti yang baik. Jadi anak itu lahir itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita hanya menebalkan garis yang samar pada anak itu. Jadi kita itu tidak boleh memaksa anak begini dan tidak bisa, karena sudah ada ini menebalkan kekuatan kodrat yang masih samar. Ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian pendidikan adalah sejatinya menuntun anak sesuai bakat dan minatnya. Kita harus menuntun, bukan menuntut, ya, menuntun. Jadi anak itu dituntun sesuai dengan bakat dan minatnya.
pendidikan yang humanis dengan sistem AMOK. AMOK itu trilogi pendidikan Pinarso Sumberwodo, Madya Mangunkarso, Guru Handayani. Pendidikan adalah sejatinya berhamba pada anak. KHD menyebut, mestinya kan berhamba itu kan kita hamba Tuhan ya, tapi karena saking anak itu betul-betul harus kita layani, maka KHD menyebut kita itu harus menghamba pada anak. Jadi kita itu harus ngomong. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Jadi kita itu seperti petani atau tukang kebun. Menanam padi, ya berarti kalau butuh pengairan, butuh cahaya, cukup cahaya matahari. Tapi kalau misalnya walaupun lahannya bagus, pengairannya bagus, tapi kalau kurang cahaya matahari, ya mungkin hasilnya sudah kurang maksimal. Kemudian ini triloginya Pinarso Sumberwodo, Madya Mangunkarso, Guru Handayani. Nah, ini kita masuk ke materi budaya positif. Pertanyaan pemantik ini, apakah Anda setuju? Ini karena ya saya bacakan, saya tipikan aja. Hukuman itu mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak dengan pernyataan hukuman itu mendisiplinkan anak? Eri setuju atau tidak Eri? Hukuman mendisiplinkan anak. Ini saya setuju, oke. Yang lain? Hukuman mendisiplinkan anak, ya setuju. Nah, untuk tahu nanti jawabannya betul atau tidak, hukuman itu betul-betul mendisiplinkan atau justru malah membuat anak semakin terpuruk. Nah ini ya nanti ini nanti materi yang akan dipelajari ada 6: disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan tahu posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan terhadap peserta didik. Kemudian segitiga restitusi, ini adalah cara-cara untuk bagaimana jika siswa itu melakukan perilaku yang kurang pas dengan peraturan dengan keyakinan kelas. Ini disiplin positif dan nilai kebajikan. Ini perubahan paradigma. Jadi minta bantuan ya. Sukarelawan Pak Erik sama Pak Arif, 2 orang ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sebentar. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, diletakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Pak Arif, tugasnya Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Pak Erik memberikan benda tersebut. Bisa melalui bujukan, ancaman, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Saya bedanya dengan bakso. Nah, saya punya
pendirian yang kuat. Nggak boleh. Apa yang terjadi? Ya. Ya. Apa yang terjadi? Jawabannya adalah Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya? Siapa sesungguhnya yang memegang kontrol agar kepalan tadi tidak terbuka, atau mungkin kalau Pak Eri membuka, siapa yang memegang kontrolnya? Siapa? Diri sendiri ya. Nah, diri sendiri. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, jadi siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang memegang kendali adalah diri sendiri. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Mungkin ketika kepalan tadi itu ingin kita mau buka dan menyerahkan ke Pak Arif, mungkin karena Pak Arif lebih membutuhkan apa yang ada dalam genggaman saya. Kalau andai kata misalnya dalam kepala itu tidak mau terbuka, berarti ini memang sangat berharga. Ini adalah harga diri saya, jadi saya nggak mau bukanya. Nah, seperti itu. Jadi pemegang kontrol adalah diri sendiri. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol. Ini menurut Dr. William Glasser. Nah, meluruskan beberapa miskonsepsi. Jadi miskonsepsi itu salah konsep tentang makna kontrol. Ilusi itu berarti kan menghayal. Guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini hanya ilusi ternyata. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Namanya ilusi berarti hanya ilusi ini berarti imajinasi. Seperti itu gitu. Lanjut, nah ini pakarnya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, sama tadi seperti yang dilakukan oleh Pak Eri ya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal ini karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi seperti yang dilakukan tadi, mau membuka atau mau menutup itu ada tujuan. Setiap tindakan kita itu memiliki tujuan. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif dalam hal ini bujukan, rayuan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, jadi ini hanya ilusi. Ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter. Nah, itu hanya ilusi. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid adalah identitas gagal. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, ya. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk
membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Justru pada akhirnya, perilaku memaksa ini tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bisa menimbulkan permusuhan antara guru dan siswa. Nah, ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Dulu pakarnya Stephen R. Covey mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memilih kontrol? Tadi ini stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini pikirannya ala ibu. Ternyata teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kita berpikirnya seperti itu. Nah, ini teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita itu selalu memandang bahwa perilaku buruk itu salah, negatif itu salah. Ternyata di teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Baik ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini teori kontrolnya. Pemaksaan terjadi pada saat bujukan gagal. Nah, kita sering melakukan itu. Sudah dirayu-rayu, sudah dibujuk, ternyata gagal, maka kita melakukan pemaksaan. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang. Jadi keduanya saling diuntungkan. Lanjut. Ini tadi ya hubungannya dengan kedisiplinan. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda? Disiplin itu apakah yang harus berbaris rapi ketika masuk, atau anak-anak harus diam, duduk tenang, melihat kita, mendengarkan kita menjelaskan? Ya, ini disiplin. Makna disiplin berasal dari kata bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi budaya kita bergeser, kedisiplinan adalah untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ketika ada kata disiplin itu harus patuh, mulai merasa tidak nyaman, seperti itu. Dari disiplin ini kita dapat mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dalam disiplin ini bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi harapannya di sini adalah
disiplinnya anak-anak itu bukan karena ketidaknyamanan atau mereka harus patuh, tapi dari kesadaran diri, motivasi intrinsik anak-anak untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas batas suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan Indonesia, terdiri dari 6 dimensi. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan juga akan tercapai. Ini 6 dimensi, sudah hafal ya, profil pelajar dari Pancasila. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusianya ada 3. Jadi kita melakukan suatu tindakan ini berdasarkan ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maka muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apakah nanti saya akan mendapatkan hukuman, ataukah nanti saya akan ditegur? Nah, jadi melakukan sesuatu itu motivasinya masih motivasi eksternal, takut akan hukuman, ya, menghindari ketidaknyamanan. Kemudian motivasi yang kedua, perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Timbul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga sama, melakukan jika ada imbalan, melakukan jika ada mendapat pujian, penghargaan. Nah, ini juga termasuk belum memiliki motivasi, maksudnya masih memiliki motivasi eksternal, belum muncul dari dalam diri kita. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan suatu perilaku, jika didasarkan pada teori motivasi perilaku yang ketiga ini, berarti motivasi internal atau motivasi intrinsik sudah ada dalam diri Bapak Ibu. Nah, ini contoh. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, teori motivasi 1. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Ini teori yang kedua. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, ini teori motivasi yang ketiga. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Nah, ini kembali pada diri kita masing-masing. Jadi ketika kita, contohnya ini ya, ketika melakukan suatu tindakan, maka motivasi apa yang sebenarnya ada pada diri kita? Ini bisa jawab dalam hati saja. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada kasus. Nah,
Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Maka Bapak Ibu menemui murid seperti ini ya. Nah, pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri ke depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan 1, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Barangkali ada yang menjawab. Pak Sam. Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Menjadi anak harus dipermalukan. Menjadi anak tidak harus dipermalukan. Oke. Barangkali ada jawaban lain. Kok ya? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Jika hukuman, mengapa kok masuk hukuman? Jika konsekuensi, mengapa masuk konsekuensi? Kira-kira apa? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Pada saat pembelajaran anak-anak kan seharusnya dia berdiam dan mendengarkan penjelasan guru. Ya. Tapi Iva dia sibuk sendiri dengan apa yang menggambar sendiri. Ya. Untuk itu dia harus menampung konsekuensinya, dia harus Ditegur. ditegur oleh bapaknya. Ya. Tetapi dia tidak siap, akhirnya dia menjadi. Oke. Mungkin ada jawaban yang lain selain konsekuensi dari hukuman. Mengapa kok kalau misalnya menjawab hukuman, kenapa kok ini disebut hukuman? Itu bukan menurut saya, Bu. Iya. Itu jelas sekali Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Artinya dia bukan anak tipe anak yang muridnya. Ya. Dia menggambar, artinya ada sisi lain yang perlu dikembangkan. Jadi katanya orang dulu harus melihat otaknya anak. Ya. Kesalahannya Pak Seno di situ adalah dia termasuk membuli terhadap anak. Oke, berarti masuk hukuman. Oke. Ya. Nah, mari kita pelajari tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, ini hukuman. Konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, disetujui oleh murid dan guru. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh guru. Jadi konsekuensi itu seperti peraturan yang kadang sudah ditempel di tembok dinding kelas ya. Lanjut, nah ini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Jadi kasus tadi berarti masuk apa? Masuk hukuman karena tidak disepakati ya, mendadak.
Lanjut. Nah, nih ada contoh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi ini? Mencatat 100 kali saya tidak akan datang terlambat, saya tidak akan datang terlambat sampai bukunya tutup. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Push up ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Pak Guntur, kira-kira Pak Guntur? Ternyata adalah konsekuensi. Konsekuensi Pak, ini karena sudah disepakati sebenarnya bahwa kan itu masuk pelajaran olahraga gitu. Lanjut ya. Nah, ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah ya. Sesuatu yang, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, gelonipol, kadang bahkan sampai dendam. Nah, kalau konsekuensi anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian dengan hukuman ini anak akan membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman merupakan paksaan, konsekuensi ini stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri di konsekuensi. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman mengakibatkan marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini hukuman dan konsekuensi. Sekarang hukuman dan penghargaan. Nah, ini nanti akan judulnya dihukum oleh penghargaan. Kenapa penghargaan itu malah menghukum? Sebenarnya penghargaan ini adalah hukuman. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan itu. Nah, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Al-Furqan. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi tindakan memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum. Kok iso? Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan ini akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Kemudian
Jika kita menggunakan penghargaan lagi masih penghargaan terus, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi intrinsiknya. Jadi halah ini ya betis ya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi begini, sebenarnya kita itu mampu melakukan hal-hal baik karena diiming-imingi oleh penghargaan, akhirnya kita itu tidak menyadari bahwa tanpa diberi penghargaan pun kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Jadi menghilangkan motivasi intrinsik. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan ini adalah benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Jika kamu melakukannya, maka kamu akan mendapatkan hadiah. Contohnya seperti itu. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka perasaan saya pasti akan kecewa, sakit hati, gelo, marah, nah seperti itu ya. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras dunia hal harus dalam keadaan saat ini. Itu ya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberi penghargaan itu. Nah, jadi supaya orang itu mau melakukan, maka kita harus beri penghargaan. Nanti mau melakukan apa, beri penghargaan lagi. Orang yang berusaha berhenti merokok contohnya, atau orang yang berusaha diet ini, jika diberi penghargaan maka hampir pasti tidak berhasil. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan bisa merusak hubungan. Ketika seseorang itu diberi penghargaan atau dipuji di depan orang, maka yang lain pun akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Hai lo kok dikei hadiah pelem ngarepe akhirnya senang aku kayak gini. Maka akan merusak hubungan pertemanan, hubungan kekerabatan ya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan jujur kepada gurunya. Nah, karena hanya motivasinya guru senang. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Jadi persaingan karena berusaha mendapatkan hadiah yang diberikan guru. Nah, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi adalah yang tahu oleh hadiah aku salah sendiri, jadi kata semangat. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini ada riset satu. Ini ketika dalam suatu percobaan ada anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar dan mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan, diberi hadiah dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Nah, jadi penghargaan ini mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini juga ada percobaan pengamatan ini dilakukan pada sekelompok mahasiswi yang sedang kerja praktik. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik, tapi yang mendapat bayaran seenaknya sendiri. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah ini penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid
murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Dalam tugas memecahkan masalah pun, murid juga akan memakan waktu yang lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Penghargaan menghukum. Nah ini ya Bapak Ibu, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nah ini ya, jadi tidak ada sistem ranking karena ini biasanya penghargaan itu menghukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, berarti Anda akan merasa gelo soal itu, dia merasa gitu. Kemudian mematikan motivasi dalam diri. Jadi penghargaan itu bisa mematikan motivasi intrinsik kita. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga berhasil melakukan sesuatu, kemudian kita memberikan penghargaan, maka kita itu sebenarnya adalah mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah oleh anak tersebut. Jadi anak itu dengan bangga, wah aku berhasil menyelesaikan tugasku, ternyata diberi penghargaan, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Lanjut, restitusi. Potong dulu restitusi, kok aneh-aneh jenis. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi, jadi upaya untuk mengembalikan anak-anak yang berperilaku menyimpang, tindakan menyimpang untuk kembali pada kelompoknya dan bisa diterima. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi ini untuk memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi tawaran, bukan paksaan. Jadi nanti bagaimana kita sebaiknya dalam menangani siswa yang berperilaku menyimpang, maka ini menggunakan restitusi. Ini ciri-cirinya ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tadi kan sudah hukuman ini masuk identitas ideal. Kemudian identitas sukses itu disiplin. Disiplin dibagi menjadi dua, konsekuensi dan restitusi. Nah ini perbedaannya ya. Kalau pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan di restitusi merupakan pilihan. Terus ini hukuman ini di hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Sedangkan di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Di restitusi masalah akan terpecahkan. Di hukuman ini yang sering ya, peraturannya adalah kamu harus. Kata kalimat yang diucapkan adalah kamu harus. Nah itu di hukuman. Sedangkan di konsekuensi apa peraturannya? Kita bisa mengucapkan kalimat seperti itu. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan di restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hukuman, murid atau anak akan membenci peraturan.
konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan, sedangkan restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi kita gunakan restitusi. Sekarang sudah tidak lagi menghukum dan konsekuensi juga sudah tidak. Ya. Kemudian keyakinan kelas bahwa ini kita perlu untuk sebelum biasanya ketika tahun ajaran baru semester 1 atau awal semester 2 kita perlu untuk membuat keyakinan kelas. Ini keyakinan. Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Ya, keyakinan kelas atau kesepakatan. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 untuk keselamatan? Nah, jawabannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nilai keselamatan atau kesehatan ini loh yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, jadi ketika kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas dengan setelah membuat itu, maka motivasi intrinsik anak itu akan tumbuh. Nah, ketika anak melakukan penyimpangan dari keyakinan kelas tersebut, maka kita bisa melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah dengan cara restitusi. Itu kaitannya seperti itu. Jadi awal mulanya kita kan membuat keyakinan kelas, kemudian setelah disepakati, jadi kesepakatan awal kemudian menjadi sesuatu nilai-nilai yang kita yakini. Nah, ketika nanti anak melanggar nilai-nilai keyakinan kelas tadi, kita bisa memecahkan masalahnya melalui segitiga restitusi, bukan lagi hukuman maupun konsekuensi. Alurnya seperti itu ya. Nah, ini dari peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelasnya. Dengan keyakinan kelas, maka lingkungan positif ini akan tercipta terutama di lingkungan kelas kita. Nah, kalau setiap kelas nanti sudah terbentuk lingkungan positif, maka akan tumbuh atau akan muncul budaya positif di sekolah kita. Nah, ini peraturan versus keyakinan. Dalam peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Keyakinan kelas bertanggung jawab terhadap barang kelas. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati dengan sesama teman. Dilarang merokok, menjaga kesehatan. Dan di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai berkomitmen. Nah, keyakinan kelasnya ini berkomitmen untuk hadir pukul 6.45. Dilarang melakukan kekerasan, menjaga keamanan kelas. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturannya, keyakinan kelasnya pola hidup sehat. Peraturan pergantian atau pengujian, keyakinan kelasnya saling berempati dengan sesama teman. Ini prosedur pembuatan keyakinan kelas ini ya. Ini nanti bisa kita praktekkan, kita lanjutkan. Nah, ini yang sudah saya buat. Cuman ini terlalu tidak, jadi percaya kayak kali ini. Mestinya keyakinan kelasnya ini sekira ini terdiri dari 3-7 prinsip keyakinan agar mudah diingat dan dijalankan. Tapi kemarin itu saya belum baca ini, saya sudah buat. Nah, ini buatnya semester 1. Belum ada pelajaran keyakinan kelas ini, saya sudah buat hasilnya. Jadi awal anak-anak bergelar pendapat, diskusi, kemudian saya suruh menuliskan di kertas post-it, ya, di kertas post-it, kemudian disuruh menempel, kemudian kita diskusikan kira-kira yang sama kalimat-kalimat yang sama itu kita jadikan satu, ya. Kemudian hasilnya seperti ini. Nih.
Dalam menyusun keyakinan kelas ini menggunakan kalimat positif. Contoh kalimat negatifnya dilarang mengganggu orang lain. Kalimat positif saling menghormati orang lain. Iya, jadi dalam membuat keyakinan kelas kita gunakan kalimat positif. Nah ini pastinya di semester awal ini kita jadi kita tidak usah tata-tata belum ada di setiap kelas. Nah kita berkesepakatan dengan anak-anak cukup 3-7. Jadi nanti anak-anak akan ingat. Kalau kebanyakan itu banyak lupanya. Jadi kemarin itu masih ada beberapa siswa saya yang terlambat. Padahal di kesepakatan kelasnya itu berbunyi datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Tapi ternyata paling saking akeh kok diperhatikan lupa. Itu kesalahannya. Lanjut ini keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, bukan dunia tipu-tipu, tapi dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia ini semua tindakan manusia memiliki tujuan tertentu ya. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi nggak bisa dipaksakan ya. Aslinya kok gagal, sebenarnya dia itu belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar ini apa wae? Nih, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup ini meliputi kesehatan, rumah, kemudian makanan, kemudian kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Ini hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kesenangan, mencari kesenangan, bermain, tertawa, penguasaan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan. Nah ini penguasaan. Kemudian kebutuhan dasar kebebasan, ini kemandirian, otonomi, kemudian suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru. Nah ini ada kasus ya. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Evi. Ya, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh jika jawabannya seperti ini? Nah ini Dinda ini madul ke ibunya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku senang bernyanyi. Nah, ini kira-kira kebutuhan apa yang belum dia dapatkan dari 5 kebutuhan dasar tadi? Kesenangan, ya, kesenangan. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Bu Evi tidak menyapaku. Kalau dulu kan baru. Kau marah padaku. Nah, berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Perhatian. Kasih sayang, ya, kasih sayang dan perhatian. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, aku dengerin ibu guru aja. Berarti ini apa? Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Kebutuhan dasar apa? Bosan itu aja, malas aku dengarnya. Apa berarti? Bebas atau senang? Bebas atau senang?
gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Biasanya sengaja malah dipamer itu membuat anak semakin ya rasa marah, benci, kecewa. Nah ini berarti kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Aku sebel gambarku tidak rapi. Kasih sayang. Nah, apa berarti? Sayang dan Penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan. Jadi ketika anak berperilaku yang menyimpang, maka dia belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Termasuk kita ya, tidak hanya murid, guru pun apa namanya orang mau kayak Pak Eri ini paling kebutuhan dasar namanya malam Jumat. Terus kayak kita hari ya, beliau Pak Eri ya, intermezzo. Sambung, nggak tahu kartu merah. Dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas kita. Jadi di dalam kepala kita itu isinya yang enjoy, yang happy. Ini namanya dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Isinya orang-orang, hal-hal yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, itu dunia berkualitas kita. Murid kita juga punya dunia berkualitas juga. Nah, kita sebagai guru harus tahu. Nah, kita juga harus memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Ya, ini untuk dunia berkualitas. Jadi apa yang didapatkan oleh murid itu akan terekam. Kalau guru tahu mantung murid, dia akan membekas. Ya, akan membekas. Jadi kita tidak akan cuma membekas yang elek. Kita tidak akan ditempatkan pada dunia berkualitas murid kita. Jadi apa yang baik itu saja yang akan dimasukkan dalam dunia berkualitas. Nah, ini restitusi 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol. Bapak Ibu perhatikan, ada posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Bapak Ibu sekalian, ini masuk posisi yang mana? Ya. Aku penghukum betul, aku juga. Dan pembuat rasa bersalah. Itu kalau jawaban di LMS ya harus jujur Pak, isi itu ya isi 2 itu. Nah, ini kita pelajari. Ini ya. Ada 5 posisi kontrol ini identitas gagal. Berarti kalau identitas gagal ini motivasinya ekstrinsik, pendukung. Guru perbuatannya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, ceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu begini. Ibu kecewa kamu melakukan tindakan yang kurang baik. Itu membuat orang bersalah. Sebagai teman, nah ini masuk identitas berhasil atau sukses ini. Posisi teman dan pemantau. Motivasinya, kalau ini motivasi perilaku, teori motivasi tadi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kalau yang identitas gagal tadi, motivasinya adalah menghindari hubungan. Nah ini untuk posisi teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian untuk pemantau menghitung dan mengukur. Kemudian identitas berhasil untuk teori motivasinya tadi, perilaku yang menghargai diri sendiri, tujuannya sudah itu. Ini posisi manajer. Nah, kemudian ini perbuatan guru, perkataan guru penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas loh, rasakan. Kapok, rasa mau. Nah, gitu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres merasa kowe. Kan dari bolak-balik. Ya betul. Nah, terus pada posisi kontrol teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak
tidak mau. Ingat tidak? Ibu pernah bantu. Nah ini. Kemudian pemantau. Apa peran-perannya sebagai manajer? Apa yang kita yakini? Keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Nah, karena kita sudah membuat keyakinan kelas tadi. Jadi ketika kita menjadi posisi manajer, maka pertanyaan kita akan apa yang bisa kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasil penghukum, kalau kita posisi penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nek memberontak mungkin anak gak wani, menyalahkan orang lain ya, terus berbohong yo biasanya kuwi sing tampak. Kemudian membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah ini dua ini sama. Sebagai teman adanya ketergantungan, sebagai pemantau menyelesaikan diri bila diawasi. Enek-enek diawasi, temenan. Identitas berhasil manajer menguatkan pribadi. Nah ini ya. Nah ini kita saksikan. Agak beda ya Pak. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang untuk lebih jelasnya kita bagikan video ini ya. Jadi nanti kita akan merasakan sebagai posisi yang mana. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi Pak Guru posisi penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa sih kamu tidak terlambat? Muridnya tidak ada Malas kesempatan. sekali ya kamu jadi anak. saya Biasa malas. Apa sih kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana. biasa Ibu. Kamu beli lapangan basket 2 kali. Tanggal tua punya Agak basket Bu. tanggal tua Kenapa? Bapak nggak ya? Oke, terlambat. Dia jawab. Sudah terlambat. Masih belum jawab. maksudnya nggak tahu Beli lapangan basket 5 Nah kali. ini ada kalimat biar kapok. Pergi sana lapangan basket. Nah, Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menggigit. membentak Bisa ya. berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan mengandalkan Semakin tidak menyukai guru dan pelajarannya. Dampaknya seperti itu. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren.
Ibu harusnya apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan. Asal mau jatuh. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang dikatakannya merupakan rasa yang Suaranya kecil, kata-katanya mencapai dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup akan orang seperti lain. menyalahkan Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Makasih Bu. Wah, sudah jam berapa? Bumi banget. Bumi banget. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Ngobrol. Iya Bu, saya memang pernah bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa secara alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Ini sudah berbicara tentang keyakinan ya, keyakinan yang sudah ditetapkan. Dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Kalimat yang Saya diucapkan meyakininya Apakah Naren posisi kontrol sebagai manajer. bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling Posisi ideal? mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Yang ideal posisi yang mana? Posisi manajer. Posisi manajer. Posisi ideal yang ingin dituju setiap muridnya. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Bapak Ibu, harapannya kita menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer ya, karena akan memunculkan motivasi intrinsik pada murid kita, sehingga nanti akan dapat mewujudkan budaya positif yang ada di lingkungan kita. Jadi kalau anak-anak itu sudah muncul motivasi intrinsiknya, maka mudah untuk mewujudkan budaya positif. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini tadi yang mengucapkan siapa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol yang mana yang mengucapkan ini tadi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol saya kecewa sekali adalah membuat merasa bersalah. Yang tadi diucapkan seperti itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, berarti posisi menghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Sebagai perasaan teman ya teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer?
Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir adalah Membuat merasa bersalah. hukum ya, hukum. Mesti buri dewe. Nah, itu hukum. Nah, ini kita harus bergerak ya, mulai dari peraturan kita menjadi nilai-nilai yang kita sepakati. Ini bergerak menuju dari kita biasanya peraturan, kita ke nilai-nilai yang kita sepakati, kita sebut sebagai keyakinan kelas. Ya. Kemudian kita dari posisi pemantau atau posisi-posisi yang lain kita beralih ke posisi manajer. Kemudian kita yang biasanya memberikan hadiah atau selalu menjalankan konsekuensi, nah, ini kita juga sudah beralih ke bagaimana cara memperbaikinya. Jadi mencari mencari solusi dengan berkolaborasi antara guru dengan murid. Nah, ini restitusi, ini sudah materi yang ke-6, restitusi tadi ya. Restitusi itu jadi pemecahan masalah supaya anak itu yang melakukan perilaku menyimpang kembali diterima oleh kelompoknya. Nah, ini melakukan restitusi ini dengan cara segitiga restitusi. Restitusinya ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi ketika anak berbuat salah, dia akan perlahan-lahan akan pulih. Jadi tidak merasa semakin terpuruk ya. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tapi restitusi ini tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini segitiga restitusinya. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam menjalankan segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Ini menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi pertama langkah yang kita ambil adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinannya. Ya, nah ini menstabilkan identitas. Langkah pertama untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru, kalimat yang bisa diucapkan dulu adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini jadi menstabilkan identitas. Jadi yang awalnya merasa gagal ini menjadi memiliki sisi positif ya, menjadi memandang dia positif. Jadi seperti yang awalnya down mulai kembali pulih. Namanya menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi 5 kebutuhan dasar yang tadi ya sudah kita pelajari. Kalimat dulu, kamu bisa saja kan melakukan hanya lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini selanjutnya adalah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai keyakinan yang sudah dibuat. Ya, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, maka kita tinggal mengingatkan saja kesalahan anak itu tadi melanggar keyakinan kelas yang mana. Nah, sebenarnya itu ya. Jadi kalimat yang bisa diucapkan dulu, apa nilai yang kita percaya di kelas, nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, jadi ini kita menghubungkan
dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini intervensi 30 detik ini bisa untuk tambahan ya. Intervensi ini bisa membantu mulai kembali ke tujuan semula. Ini sama seperti tadi. Nah, refleksi. Ini hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi Bapak Ibu setelah mendengarkan sepintas penjelasan saya, ini kira-kira apa hal baru apa yang mengubah paradigma? Kira-kira apa yo? Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan itu sesuaikan dengan penjelasan di sini? Kira-kira sesuai atau ada yang perlu kita ubah dari yang awalnya begini, saya harus begini. Apakah ada perubahan hal baru yang mengubah paradigma saya? Nah, kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Paling tidak saya tahu bahwa untuk melakukan untuk disiplin itu sebenarnya bukan hanya membuat siswa tidak nyaman, tapi disiplin itu adalah belajar, ya seperti itu. Peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti diseminasi ini? Peran posisi kontrol yang mana? Yang mana Pak Arif, yang mana Pak? Teman? Saya Teman? Bu Umi? Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini? Saya kembalikan ke Bapak Ibu, nanti akan menjadi posisi kontrol yang mana. Nah, dengan adanya yang seperti ini, harapannya nanti bisa mengubah mindset Bapak Ibu untuk melakukan perubahan menjadi agen transformasi pendidikan. Ya, untuk yang mau mengikuti guru penggerak ya ini gambaran singkat. Jadi yang tadi filosofi KHD itu modul yang modul 1.1 itu awalnya kita harus tahu. Jadi bagaimana kita itu harus menjadi seorang guru, ngeneni yoga oleh, menghukum yoga oleh, terus pokoknya menghamba glosor, maksudnya wis memuliakan anak-anak sing nomor siji. Nah, ngelembek sampai menghamba seperti itu. Nah, jadi karena anak sudah memiliki garis sama dari Tuhan, mereka sudah punya garis sama, kita tinggal menegakkan ya. Jadi tak boleh menuntut tapi harus menuntut. Ini ya harapannya seperti itu, kita mengubah mindset. Ini praktek segitiga restitusi. Ini saya praktek melakukan segitiga restitusi. Ini deg-deg anaknya, karena nggak tahu ya, saya panggil tiba-tiba. Waktu melakukan ini, aku yang apanya saya itu kalau posisi kontrol sebagai penghukum membuat rasa bersalah ketika melaksanakan segitiga restitusi, ya Allah, tidak kok anak itu lebih dekat ketika kita cara penyelesaian masalahnya dengan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi mulai sedikit demi sedikit untuk mengubah mindset saya.
Masuk bagian menstabilkan identitas. Jadi kalimat-kalimat yang tadi ada pada segitiga restitusi tadi bisa diucapkan ketika kita melakukan praktek segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu yang mungkin ada perilaku dari siswanya yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan universal, bisa kita belajar untuk melakukan restitusi ya. Ini ya. Nah, terima kasih sudah selesai. Ya. Mungkin dari paparan saya ini ada yang kurang jelas. Cukup ya. Saya kalau ini hanya teori itu rasanya ya kadang bingung. Sama seperti saya ketika belajar teori yang di LMS begitu banyak itu bingung, tetapi butuh praktek. Nah, prakteknya itu tidak harus langsung ganti HP, enggak, perlahan-lahan kita ubah sedikit-sedikit. Jadi yang yang biasanya kurang pas kita paskan sesuai dengan apa yang saya paparkan tadi. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menggurui panjenengan sedaya boten nggih, karena saya ini juga belajar dan apa yang saya dapatkan ini saya tularkan untuk teman-teman sehingga nanti apa yang diharapkan oleh pemerintah dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini bisa terwujud dengan baik ya. Nah, demikian paparan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Narendra Aksila Mereka, kelas 6A nomor 16. Selama ini Bu Dinar sudah mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Saya bersama teman-teman dan Bu Dinar di kelas telah membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Saya sangat senang berdiskusi membuat keyakinan di kelas ini karena saya dan teman-teman bisa belajar di kelas dengan suasana yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ibu Supraptini selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Kepatihan Bojonegoro, di mana Ibu Dinar bertugas. Saya bangga dengan Bapak Ibu Guru SDN Kepatihan Bojonegoro yang mempunyai kinerja
etos kerja yang tinggi. Khususnya saya bahagia dan bangga dengan Bu Dinar yang masuk menjadi calon guru penggerak angkatan 7 ini. Diseminasi budaya positif yang dipaparkan Bu Dinar kemarin merupakan aksi nyata dalam program pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan diseminasi ini bersifat permanen, yang artinya walaupun sudah hilang diseminasinya, tetapi masih terus melekat dalam hati, dalam diri Bapak Ibu guru, khususnya di SDN Kepatihan Bojonegoro ini. Mudah-mudahan diseminasi yang disampaikan Ibu Dinar kemarin menjadi motivasi dan contoh yang baik bagi Bapak Ibu guru di SDN Kepatihan Bojonegoro ini, yang nantinya dapat menumbuh kembangkan motivasi peserta didik sehingga peserta didik lebih disiplin dengan motivasi intrinsik, dengan tercipta budaya positif di SDN Kepatihan Bojonegoro ini. Ini mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mencakup 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila, yang tercermin dalam aktivitas pembelajaran peserta didik, sehingga meningkatkan prestasi peserta didik dan kualitas pendidikan yang ada di SDN Kepatihan Bojonegoro ini khususnya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat untuk Bu Dinar sudah melaksanakan diseminasi budaya positif dengan baik, lancar, runtut, tanpa ada kendala apapun. Selamat untuk Bu Dinar, semoga sukses. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moto bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Fitriana Kumala, rekan kerja dari Ibu Dinar selaku calon guru penggerak angkatan 7 di SDN Kepatihan Bojonegoro. Menurut saya, kegiatan diseminasi yang kemarin dipaparkan oleh Ibu Dinar sangatlah bagus. Jadi bisa diterapkan di sekolah kami di SDN Kepatihan Bojonegoro, khususnya tentang disiplin positif untuk para siswa. Kenapa? Karena masih kita jumpai masih banyak siswa di sini yang mereka itu sudah melakukan kegiatan sikap disiplin, akan tetapi disiplinnya itu karena motivasi ekstrinsik. Begitu kami sebagai guru, Bapak Ibu guru SDN Kepatihan, kami sangat senang dengan adanya paparan ini. Kami Bapak Ibu guru jadi tahu bagaimana kita harus memposisikan diri kita kepada para siswa-siswi. Apakah kita sebagai penghukum, kita pembuat merasa bersalah, atau kita sebagai pemantau, atau bahkan kita sudah menjadi manajer. Kemudian bagaimana kita sebagai Bapak Ibu guru bisa memberikan atau menyelesaikan permasalahan bagi siswa-siswi yang telah melanggar kedisiplinan, yaitu kami dengan cara berkolaborasi dengan siswa tersebut untuk mencari solusinya bersama dengan siswa tersebut. Tujuannya supaya siswa itu tidak merasa takut, kemudian tidak hilang rasa percaya dirinya, bahkan rasa gaulnya. Harapan kami semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Dinar kemarin di kegiatan diseminasi ini dapat kami terapkan di sekolah kami di SDN Kepatihan, sehingga kami bisa menciptakan kegiatan disiplin positif dari dalam diri siswa, dan kami bisa mewujudkan lingkungan yang positif sehingga tercipta
budaya positif dan bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.